Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayah dan ibu saya, dan yang saya hormati Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, Bapak Lukmanul Hakim. Yang saya hormati guru pengampu pelajaran SKI, Ibu Ulfa. Yang saya hormati wali kelas saya, Ibu Asih, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Miranti dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep mengenai Sunan Gresik. Yang pertama ada biografi Sunan Gresik. Biografi Sunan Gresik tentu diawali dengan nama asli beliau. Beliau mempunyai nama asli yakni Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Namun, ia lebih dikenal sebagai Sunan Gresik karena tempat ia menyebarkan agama Islam yakni di Gresik. Sunan Gresik merupakan generasi pertama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Beliau datang ke Jawa Tengah itu pada zamannya Majapahit. Nah, beliau ini banyak yang berpendapat bahwa beliau ini lahir antara di Iran atau di Turki. Namun, lebih kuat yang berpendapat bahwa beliau ini lahir di Iran pada awal abad ke-14 dan beliau wafat pada tanggal 8 April tahun 1419 dan dimakamkan di tempatnya berdakwah yakni di Gresik. Nah, peta konsep yang selanjutnya ada keteladanan. Setelah biografi ada keteladanan. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Gresik yakni yang pertama ada toleransi, saling menghargai, kasih sayang pada sesama. Beliau juga semangat dalam mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh si Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan sebagai wali pertamanya Wali Songo, Sunan Gresik memiliki semangat dakwah yang sangat besar. Khususnya dakwah di Pulau Jawa. Beliau dengan ikhlas menyebarluaskan agama Islam baik secara langsung maupun melalui kesenian Jawa. Nah, yang selanjutnya ada strategi dakwah. Setelah biografi, keteladanan, kita lanjut ke strategi dakwahnya si Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini sebenarnya memakai banyak sekali metode dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun, saya akan memaparkan beberapa yang terkenal dari cara berdakwahnya Sunan Gresik. Yang pertama, ada mempelajari budaya dan adat istiadatnya masyarakat sekitar. Sunan Gresik itu beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat, sehingga beliau juga tuh mempelajari kebiasaan yang dilakukan sama penduduknya seperti mata pencahariannya, pandangan hidupnya, dan lain-lainnya. Jadi dengan cara itu Sunan Gresik tuh berusaha untuk menyatu dengan masyarakat sekitar. Kalau misalnya Sunan Gresik udah menyatu sama masyarakat sekitar kan jadinya gampang gitu loh buat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya ada Sunan Gresik juga membuka warung. Jadi salah satu strategi dakwahnya Sunan Gresik itu beliau membuka warung yang menyediakan keperluan warga sekitar. Nah, awalnya Sunan Gresik membuka warung yang mana menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Ia mulai akrab dengan membangun kenalan dengan masyarakat dengan aktivitas berdagang. Jadi kan bakal banyak, kalau misalnya beliau buka warung kan bakal banyak tuh masyarakat yang datang buat ngebeli. Nah, dari situ beliau tuh membangun koneksi untuk menyebarkan agama Islam. Jadi makin banyak yang datang ke warung beliau, makin banyak beliau membuat koneksi dengan para pelanggan, beliau tuh makin mudah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang selanjutnya ada membuka lahan pertanian. Disebutkan Sunan Gresik itu merupakan ahli dalam bidang pertanian. Ia memanfaatkan lahan yang subur untuk menanam bahan-bahan pokok seperti padi, umbi-umbian, dan sebagainya. Hasil pertanian yang meningkat membuat banyak penduduk yang ingin belajar kepadanya. Jadi, misalnya nih, kan Sunan Gresik itu kan punya lahan nih. Beliau bercocok tanam padi. Nah, padinya tuh subur, terus habis itu hasil panennya bagus. Nah, dengan begitu kan kayak masyarakat tuh kan bakal penasaran kan, kayak gimana sih caranya Sunan Gresik tuh kok bisa
tanamannya bagus, sedangkan tanaman kita jelek. Nah, dari situ Sunan Gresik tuh kan bakal banyak tuh masyarakatnya akan bertanya-tanya gimana gimana caranya gitu kan. Nah, dari situ sambil menjelaskan bagaimana caranya untuk bercocok tanam, Sunan Gresik juga mengajarkan tentang Islam ke masyarakat sekitar gitu. Jadi sama aja kayak sambil menyelam sambil minum air, sambil ngajarin caranya lahan pertanian sambil ngajarin dakwah Islam gitu. Nah, yang selanjutnya ada beliau juga bisa menjadi tabib atau dokter. Sunan Gresik itu tuh pandai banget dan mengerti tentang masalah kesehatan. Ia mampu meracik obat-obat berbagai penyakit dan orang yang berobat kepadanya banyak mendapat kesembuhan atas lantaran beliau. Dalam praktik pengobatannya, ia juga tak memungut biaya sepeser pun. Jadi beliau kan punya kemampuan nih di bidang kesehatan. Nah, beliau tuh kayak orang-orang tau lah, beliau kayak bisa nih ngobatin orang. Jadi banyak banget orang yang berobat ke beliau. Udah mah gratis lagi kan. Nah, dari situ beliau juga bisa sambil menyebarkan agama Islam. Nah, yang terakhir dari strategi dakwah beliau yang saya rangkum pada hari ini, yakni menghapus perbedaan kasta. Karena masyarakat setempat pada kala itu mempercayai dan perbedaan kelas sosial, Sunan Gresik itu mengajarkan ajaran Islam yang mana nggak ada sama sekali perbedaan kasta di dalamnya. Dari sinilah banyak banget masyarakat yang masuk Islam. Gitu. Jadi karena Islam ini juga nggak memaksa, dan di dalam Islam tuh semua tuh sama, semua makhluk itu sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada tuh kasta-kasta kayak yang ini raja, yang ini rakyat, itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada kayak gitu. Jadi banyak banget masyarakat yang tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Nah, yang selanjutnya, ternyata yang tadi bukan terakhir teman-teman. Selanjutnya ada membangun masjid dan pesantren. Setelah menganut Islam semakin banyak, Sunan Gresik itu mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, dan pembelajaran agama Islam untuk masyarakat. Jadi, karena udah banyak banget nih masyarakat yang masuk Islam, jadi Sunan Gresik tuh kayak punya ide nih buat bangun tempat buat mereka tuh belajar Islam. Jadi dibangunlah masjid dan pesantren yang sampai sekarang juga masih kita lestarikan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah peran. Yang terakhir adalah peran. Jadi, saya bakalan jelasin perannya Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, perannya Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam di Indonesia itu yang pertama ada mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Dan yang kedua ada mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Nah, yang terakhir ada mendirikan masjid dan pesantren yang sampai saat ini masih kita lestarikan. Jadi, hanya itu rangkuman saya dan penjelasan singkat saya mengenai Sunan Gresik. Mohon maaf apabila gambarnya mungkin tidak sesuai dan tidak terlalu imajinatif. Semoga penjelasan saya bisa menutup kekurangan pada gambar saya ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.